Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Hai adik-adik, selamat datang, selamat hari Minggu di Sekolah Minggu Online Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Kakak sangat senang dan gembira sekali masih bisa berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini. Gimana adik-adik di rumah udah siap? Kakak-kakak yang ada di sini udah siap? Siap kakak. Adik-adik dengan penuh semangat, mari kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, ada seorang anak yang suka sekali berburu. Suatu hari, anak itu minta izin ke ibunya. Dia mau pergi berburu. Ibunya melarangnya, tetapi anak itu tetap mau pergi berburu. Tenang saja Bu, saya akan pulang sebelum malam, kata anak itu. Ibunya sangat sedih karena anaknya tidak mau mendengarnya. Anak itu tetap pergi berburu ke hutan. Sampai di hutan, dia mencari-cari, kok tidak ada binatangnya yang bisa diburu. Sunyi sekali. Tiba-tiba dari semak ada suara, aum, aum. Ih, anak itu menoleh, ada harimau. Dia mau lari, tetapi harimau itu mencakar kakinya. Untungnya anak itu bisa lolos dari cengkeraman si harimau. Dengan kaki yang sakit, anak itu berjalan. Dia menyesal. Seandainya tadi kudengarkan perintah ibu untuk tidak pergi berburu, mungkin aku tidak akan terluka seperti ini. Nah, adik-adik, seperti ibu tadi yang mau supaya anaknya mendengarkan dia, Tuhan pun mau kita taat kepadanya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan juga selalu mendengarkan doa setiap hambanya. Seperti kata pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat yang ke-17 yang berbunyi, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan.
Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Amin. Kakak-kakak, mengajak kalian untuk memuji Tuhan sebagai tanda syukur kita kepadanya dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Mari kita tenang. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah kami boleh mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Walaupun saat ini kami hanya beribadah secara online. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagus juga kebun ini ya. Lebih bagus lagi ini kalau aku miliki. Tapi kebun anggur ini adalah milik Nabot. Nabot, sini. Nabot, bagaimana kalau kebun anggurmu ini saya beli karena dekat dengan rumah saya. Berapapun yang kamu minta, saya siap membayar asal kebun anggurmu ini kamu bisa serahkan sama saya. Tapi Nabot bilang, oh tidak boleh. Mohon maaf Raja. Karena kebun anggur ini adalah pemberian kakek saya kepada ayah saya. Dan ayah saya memberikan kebun anggur ini kepada saya. Dan rencana nanti saya akan memberikan juga kepada anak saya. Jadi mohon maaf Raja, saya tidak bisa memberikan kepada Raja. Lalu Raja Ahab saat itu sangat kecewa dan marah. Kok bisanya Nabot ini menolak ya? Nah saat itu istri Raja Ahab ini mengetahui bahwa Raja Ahab bersedih dan lagi marah. Lalu dia katakan, kenapa Raja bersedih dan marah? Wah, ini nah rencana kebun anggur Nabot ini saya mau beli, tapi Nabot tidak mau. Lalu istrinya bilang, oh itu gampang. Gampang kalau Raja mau memiliki. Lalu istri Raja Ahab membuat suatu rencana untuk membunuh Nabot. Kemudian pada suatu hari diseretlah Nabot keluar kota lalu dilempari batu. Akhirnya Nabot mati.
Padahal Nabot ini tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi karena Raja Ahab ingin memiliki kebun anggurnya, maka Nabot dan menjadi korban. Raja Ahab membuat suatu rencana dengan istrinya, yaitu rencana kejahatan. Nah, saat itu Tuhan mengetahui bahwa Raja Ahab ini membuat suatu kejahatan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Dia bilang, "Raja, kamu akan mati juga nanti seperti Nabot." Lalu Raja Ahab gelisah. Kemudian dia berkabung, dia berpuasa, bertanda bahwa Raja Ahab ini menyesali akan perbuatan jahatnya yang sudah mengorbankan Nabot. Nah, kemudian penyesalannya ini diterima oleh Tuhan. Karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan penyesalannya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon ampun, Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya bahwa firman Tuhan ini memang sungguh benar adanya, adik-adik bisa dibantu oleh mama atau kakak di rumah membaca firman Tuhan ini dari pertama Raja-Raja 21 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, bahwa firman Tuhan ini adalah benar adanya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, minta tolong kepada mama atau kakak untuk dibacakan firman Tuhan ini, atau adik-adik sendiri yang membaca, yang sudah bisa membaca. Dari pertama Raja-Raja 21 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Amin firman Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan ini sebagai pokok cerita adalah Tuhan menegur ketidaktaatan. Tuhan menegur ketidaktaatan. Amin. Ya, adik-adik, dari cerita kita tadi, pembacaan kita pada hari ini adalah dari pertama Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Kakak membacakan, adik-adik mendengarkan. Ayat 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menaikkan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan nas persembahan kita dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dijalankan, mari kita memuji, kubri persembahan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita tenang dan kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Tuhan sangat baik buat kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kiranya firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini, supaya itu boleh menjadi bahagian hidup kami selaku anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu menyadari akan tugas tanggung jawab kami untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan sangat sayang kepada kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami selaku anak-anak-Mu untuk selalu datang kepadamu, dimanapun dan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi ini. Kau tetap memberikan semangat bagi kami untuk tetap beribadah kepadamu, untuk tetap membaca firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan, dalam permainan. Biarlah mereka tetap sehat, dijauhkan daripada segala sakit penyakit, termasuk penyakit yang merajalela di mana-mana saat ini, yaitu penyakit corona. Jauhkan dari kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu sehat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati juga mama dan papa kami, Kau juga tetap memberikan kesehatan. Biarlah mereka tetap membimbing kami untuk selalu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkati juga kakak-kakak pembimbing untuk selalu menata pelayanan dengan sebaik-baiknya.
biarlah pelayanan ini tetap berlangsung walaupun hanya melalui online. Berkati semua fasilitas yang kami gunakan, biarlah itu boleh semuanya berada dalam kondisi yang baik, sehingga kami dapat beribadah dengan baik kepadamu. Tuhan Bapa di surga, berkati juga pemerintah kami dalam berusaha untuk menghilangkan penyakit corona ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, sertai kami sepekan yang akan datang. Dalam minggu depan kami kembali beribadah kepadamu. Ampunkan segala dosa kami dan terima doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Amin. Adik-adik, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Adik-adik dengarkan firman Tuhan yang tertulis dari dalam Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Apabila kita sukacita. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita terus menjadi anak yang jujur dan taat akan perintah Tuhan. Karena itu mari kita terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sebagai pesan kakak-kakak pembimbing, ikuti terus protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menegur ketidaktaatan. Saya akan menghafal ayat hafalan pada Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur pasal 121 ayat 2.
yang berbunyi, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aktivitas hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 2 yang berbunyi, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.